perkenalkan, saya perawat Puspa dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada ibu. Sebelumnya, nama ibu siapa? Ibu Samina. Baik, usianya? 58 tahun. Baik ibu, di sini saya baik sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui tentang COVID-19? Belum. Apakah ibu sudah pernah mendengar atau tahu dari siapa seperti itu? Pernah. Nah, baik ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai COVID-19, yaitu sebelumnya saya akan membagikan brosur terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, apa itu yang dimaksud dengan COVID-19, kemudian bagaimana penularan COVID-19, kemudian seperti ODP dan PDP itu apa, seperti itu, kemudian bagaimana cara mencegah COVID-19, seperti itu ya Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian virus COVID-19 atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, kemudian penyakit infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan seperti pneumonia akut, kemudian sampai ke kematian. Kemudian gejala klinis COVID-19 yaitu demam kurang lebih 38 derajat Celcius atau lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, kemudian gangguan pernafasan atau sesak nafas. Kemudian penularannya yaitu melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin seperti itu. Kemudian kontak langsung dengan pengidap COVID atau menyentuh dan berjabat tangan dengan penderita COVID. Kemudian menyentuh benda atau permukaan yang ada virusnya, kemudian menyentuh bagian mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan, seperti itu. Kemudian berikut hal penting dan berbahaya dalam penanganan COVID-19 adalah ketidakjujuran, yaitu 1. Orang tanpa gejala, yaitu mereka yang memiliki gejala apapun ternyata terinfeksi. Yaitu orang tanpa gejala, mereka yang tidak memiliki gejala apapun tetapi ternyata terinfeksi. Kemudian orang dalam pemantauan, yang ketiga yaitu pasien dalam pengawasan bergejala ringan. Kemudian kelompok berisiko yang perlu dipantau yaitu OTG, orang tanpa gejala, orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang yang positif COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu ODP, orang yang mengalami demam 38 derajat Celcius atau lebih, kemudian memiliki riwayat demam, gejala gangguan sistem pernapasan, pilek, sakit tenggorokan, batuk. Dalam 14 hari terakhir sebelum gejala ada penyebaran atau yang terpapar COVID di wilayah tersebut, kemudian melakukan kontak dengan orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu PDP, pasien dalam pengawasan, adalah orang dengan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius disertai gejala batuk atau sesak nafas atau sakit tenggorokan, pilek, kemudian pneumonia, dan 14 hari terakhir melakukan perjalanan atau tinggal di wilayah yang terdapat COVID. Kemudian
konfirmasi, yaitu pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Kemudian yang kelima yaitu komorbiditas, penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain, misalkan penyakit diabetes, hipertensi, kanker yang dialami selain dari penyakit tersebut. Kemudian jika ODP yaitu harus melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri yaitu seperti tetap tinggal di rumah. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP memiliki demam atau gejala pernafasan dengan riwayat dari daerah terjangkit atau orang yang tidak menunjukkan gejala, tetapi pernah memiliki kontak erat dengan orang positif COVID. Kemudian berikut akan saya jelaskan bagaimana cara mengatasi atau mencegah COVID-19. Baik, yang pertama yaitu jika ibu atau keluarga merasa kurang sehat, seperti demam selama 14 hari atau batuk dan sebagainya, tetap di rumah selama kurang lebih 14 hari yaitu. Kemudian saat keluar rumah seperti ke pasar atau berpergian keluar rumah, seharusnya menggunakan masker. Kemudian jangan sering keluar rumah atau pergi atau berpergian jika tidak begitu penting, seperti itu. Kemudian hindari pemakaian bersama peralatan makan dan peralatan mandi, jadi harus menggunakan sendiri-sendiri ya ibu. Kemudian harus mengisolasi diri dan memantau suhu tubuh dan gejala lainnya. Jadi kalau misalkan terasa demam, sebaiknya di rumah menyediakan termometer, jadi bisa untuk mengecek suhunya seperti itu. Kemudian jika ada gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, sebaiknya melaporkan ke puskesmas. Kemudian cara pencegahan lainnya yaitu rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Biasa dilakukan saat sebelum masuk ke rumah, yaitu setelah berpergian atau setelah keluar dari rumah, sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian jangan menyentuh bagian mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan, seperti itu. Kemudian jaga jarak atau hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, pilek atau orang-orang yang tidak dikenal, seperti itu. Kemudian memasak daging harus benar-benar matang yaitu sebelum dikonsumsi. Kemudian gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kemudian hindari berpergian, tutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk. Kemudian saat bersin diusahakan menutup dengan siku bagian dalam yaitu seperti ini. Baik, kemudian baik ibu, tadi saat saya kesini saya lihat belum ada tempat untuk mencuci tangan di depan rumah. Apakah ibu sudah bisa mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan? Baik ibu, kalau belum saya akan mengajarkan cara mencuci tangan 6 langkah ya ibu. Jika tidak ada hand sanitizer, bisa dilakukan dengan air dan sabun yang mengalir. Namun jika tidak ada air yang mengalir ataupun sabun, bisa menggunakan hand sanitizer seperti ini. Baik ibu, coba tangannya. Saya akan memberikan ini dan nanti ibu bisa mengikuti saya ya ibu. Yang pertama yaitu lakukan seperti ini, kemudian pada punggung tangan 4 kali ya ibu. Kemudian setelah itu pada bagian sela-sela jari ini, kemudian seperti ini.
Baik, kemudian pada bagian jempol seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, selesai ya Ibu. Terus, baik Ibu, kemudian selesai ya Ibu. Kemudian jika nanti Ibu keluar rumah atau beraktivitas ke pasar atau kemanapun keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker ya Ibu. Seharusnya menggunakan masker seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Sama-sama.